Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3 pada pokok bahasan yaitu senangnya belajar surah An-Nasr dengan sub pokok bahasan materi menghafal surah An-Nasr. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa sebelum belajar mari kita membaca doa agar kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana topik pembahasan kita pelajaran pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan menghafal surah An-Nasr. Tapi sebelumnya kita baca lagi nanti surah An-Nasr agar anak-anak bisa menghafalnya. Bagaimana cara menghafal? Tentu itu sangat mudah sekali. Kita bisa membacanya nanti berulang-ulang. Anak-anak bisa mendengarkannya dari bacaan teman ataupun dari orang tua dan orang lain gitu. Baik anak-anak, sebelum anak-anak membacanya, mohon diperhatikan dulu Bapak membaca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, anak-anak mohon diperhatikan lagi. Di dalam ayat pertama ini ada tulisan bacaan iza, huruf zal, di depannya ada alif, itu menandakan berarti mad tabi'i yang dalam arti bacaan itu harus dipanjangkan 2 harokat. Kemudian ada lagi huruf ja yang ada tanda panjangnya itu menandakan dia adalah mad jaiz mufasil, berarti panjangnya 5 harokat ataupun 5 ketukan. Nah, kita dengarkan lagi bagaimana cara membacanya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi di sana juga ada huruf fa, dibaca F bukan P ya, wal fath. Nah, gitu. Bapak ulangi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Sudah, selanjutnya kita masuki ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sana ada huruf na itu huruf baris tasdid berarti dibaca double. Perhatikan Bapak membacanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, berikutnya ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bapak ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bagaimana anak-anak? Nah, baik, nanti kita ulangi dan anak-anak mengikutinya. Baik, sekali lagi Bapak membaca, diikuti ya.
Kita mulai dari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Silakan diikuti. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, diikuti. Baik, kayak ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, silakan diikuti ayat yang ketiga. Nah, baik anak-anak semuanya sudah bisa memahaminya. Bagaimana cara membacanya surah An-Nasr. Nah, baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah membaca surah An-Nasr secara berulang-ulang dan nanti anak-anak bisa mengulanginya di rumah. Sekedar mengingatkan untuk terjemah surah An-Nasr, Bapak ulangi lagi walaupun sebenarnya sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Baik, yang pertama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Jadi itu anak-anak semuanya terjemahan surah An-Nasr. Baik anak, bagaimana? Sudah mengetahui terjemahannya? Dan selanjutnya Bapak ingatkan juga pesan yang terkandung dalam surah An-Nasr, bahwa surah An-Nasr itu merupakan ayat surat ke-110 dalam Al-Quran yang berjumlah 3 ayat, dan nama An-Nasr sendiri diambil dari ayat yang pertama. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Sedangkan pokok-pokok isi surah An-Nasr, anak-anak, yang pertama pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi anak-anak, itu semua itu saja untuk kali ini. Pembelajaran kita berkenan dengan menghafal surah An-Nasr, dan jangan lupa nanti dibaca lagi dan dihafal di rumah supaya lebih memperlancar lagi anak-anak nanti bisa membacanya setiap melaksanakan sholat, ya. Di dalam melaksanakan sholat setelah membaca surah Al-Fatihah, anak-anak bisa membaca surah An-Nasr. Dan demikian itu saja anak-anak dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.